Ya, sobat tampan, sebangsa setanah air. Sekarang kita lagi ada di BMW 520i 2003 last edition untuk E39. Ada sih yang 2004 tapi jarang sekali karena 2004 itu sudah masa peralihan dari E39 ke E60 yang modelnya totally berbeda, itu yang ada lampu kipas. Nah, kebetulan kita sekarang lagi pegang yang 2003 last edition kalau om sebutnya lah ya. Kalau beberapa bulan sebelumnya kita lagi pegang yang 528i 97. Nah, sekarang om mau review sedikit apa sih bedanya gitu. Oke? Kalian ikutin terus ya. Ya, pertama Om mau ngobrol dulu atau mau sharing dulu soal driving experience atau pengalaman ngebawanya lah. Hampir nggak ada beda sama yang 528. Rasanya ya, hampir nggak ada beda. Maksudnya dari sisi suspensi, dari sisi interior itu nyaris tidak ada beda. Ukuran setir juga. Nah, yang paling membedakan adalah 528i sudah pasti fitur-fiturnya jauh lebih lengkap. Jauh lebih lengkap, misalnya untuk pengaturan setirnya yang ini masih manual. Jadi tapi untungnya sudah teleskopik dan naik turun. Cuma masih manual. Sedangkan yang 528i sudah elektrik. Terus pengaturan knop AC-nya yang ini juga masih sistem putar-putar ya. Sedangkan kalau yang 528i itu sudah digital dan dual zone. Kalau yang ini single zone. Tapi buat om pribadi tidak terlalu masalah lah ya. Kalau misalnya teman-teman itu pengen nyari seri 5 yang secara bensin juga cukup ramah di kantong karena mau kalian pakai untuk harian, 520i itu bisa menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan sobat. Karena dengan range harganya yang di bawah 100 juta begitu, tahun 2003 kita mau head to headnya sama apa? Misalnya sama yang teman-teman Jepang gitu ya, teman-teman Jepangan. Itu sudah pasti dari sisi pride-nya, dari sisi kenyamanannya, itu udah pasti kalau om pegang ini gitu. Walaupun dia 2000 cc juga nggak bisa dianggap sebelah mata tarikannya sobat. Ini sih tarikannya boleh dipertahankan, boleh di tantangin lah ibaratnya. Apalagi kalau kita yang pakainya di kota besar, which is untuk kalian mau lari 100 km per jam itu juga itu kan hal yang langka kecuali di tol. Jadi menurut om sih dia punya power, dia punya cc, ini cukup layak lah untuk daily use ya, pemakaian harian. Lalu dari sisi jok kulitnya juga om suka, nggak kelihatan murahan banget, jauh banget sama kalau kita mau bandingkan misalnya yang harga-harga sejenis, anggaplah range 80 sampai 90 jutaan, diadu interior dan kenyamanan yang seperti ini sih susah didapat ya. Nah, dari sisi lingkar setir menurut om ini lumayan kegedean menurut om. Coba ya, mungkin ini didesain untuk mengikutin dia punya ukuran bodi yang juga panjang dan lebar. Nah, enaknya tipe ini juga sudah ada sensor parkir depan belakang. Jadi gak usah terlalu khawatir kalau misalnya kita mau parkir di mall, ini cukup ngebantu lah ya. Dari sisi tap head unitnya om masih pertahankan yang original sobat, karena memang om alirannya untuk tipe-tipe yang begini lebih suka yang original gitu. Lebih vintage aja kelihatannya. Lampu depannya juga sudah ada ring itu, kayak Angel Eyes lah ya, Angel Eyes. Jadi nggak kelihatan tua-tua amat. Terus apalagi yang om suka dari unit ini, AC-nya sih tipe ini kebetulan om dapat dingin banget, mantap. Itu knop AC itu nggak pernah lebih dari 1/4, nggak pernah. Ibaratnya kalau satu ya satu terus, itu dinginnya udah
top. Kaki-kaki juga yang kita punya ini luar biasa, tidak ada bunyi sama sekali. Peleknya tapi sudah diganti sama pemilik sebelumnya, pakai ring 18 yang modelnya ya begitulah. Ya menurut Om sih model peleknya sih cakep, tapi lebih cakep lagi kalau itu ditaruh di seri 3. Kalau seri 5 kan menurut Om ini alirannya aliran elegan ya, elegan, jadi kasihnya harusnya jangan yang terlalu sport begitu. Gitu aja sih, tapi itu bicara soal selera. Panel-panel instrumen juga sangat sederhana, tapi bisa mewakili apa yang kita butuhkan untuk kita lihat secara singkat, tidak untuk kita nonton. Kalau lo nontonin dashboard karena dashboardnya terlalu ribet, bahaya sobat. Oke. AC juga cukup banyak. Di depan aja ada satu, yang utamanya ada 4. Lalu yang di dekat kaca itu yang panjang melingkar sepanjang kaca ada 1. Lalu ada juga di pilar-pilarnya itu ada 2. Jadi banyak banget. Tapi di belakang juga masih dapat 2 kisi-kisi AC untuk penumpang belakang. Handle pegangan itu loh, pegangan pintu itu. Nah, pegangan pintu ini kebetulan di setiap pintu kebagian. Bisa pegang-pegangan kalau misalnya ini mobil kalian bawa agak-agak off-road dikit. Gitu ya. Jadi secara material interior juga tidak ada beda dengan yang 528. Sama-sama soft touch, sama-sama penggabungan antara kulit, plastik berkualitas. Cuma bedanya kalau yang 528i listnya ini sudah motif kayu, wood panel. Kalau yang ini masih polos. Ini sih rencananya Om mau kasih stiker karbon nih biar agak kece dikit. Oke. Apalagi ya, itu aja sih. Ini sedan, termasuk sedan mewah di zamannya dengan fitur middle ya. Fiturnya nggak terlalu berlimpah, cenderung sederhana untuk di zaman itu ya. Jadi yang mau ngerasain sedan mewah tapi fiturnya agak-agak standar aja, nah 520 ini boleh menjadi pilihan. Dari sisi eksterior juga nyaris tidak ada beda, hanya dia sudah facelift karena punya kita ini kan yang 2008 ya sobat. 2003. Jadi dia punya lampu depan sama lampu belakang sama bumper. Kita bicara original ya. Nah, itu sudah mengalami facelift lah. Lebih manis lah modelnya. Spion sama-sama elektrik tapi belum retract dari sononya. Apalagi? Oh ya, electric seatnya tidak ada, jadi masih manual seat. Cuma menurut Om nggak terlalu masalah lah ya, karena kita jarang juga kalau ini mobil bukan mobil buat dipakai rame-rame, bukan mobil Salome. Jadi Om rasa nggak masalah karena sekali setting ya kita ya udah gitu-gitu doang gitu, jarang kita ganti-ganti. Tapi cukup banyak pengaturannya, bisa naik turun, depan belakang, termasuk punggung ada semua settingannya buat. Fog lamp depan belakang juga sudah ada. Yang lainnya sih standar ya. Dan ini sudah CD. Sudah CD dia. Kalau yang 528i itu kan masih kaset. Yang kemarin Om sempat bikin video Om punya kaset masih nyala, itu Om senang banget. Kali ini CD. Tapi Om ada tambahan ini Bluetooth receiver ya. Jadi agak-agak canggih dikit. Kalau misalnya lagi kagak punya CD, terus jaringan radio lagi jelek, karena kita lagi OTW luar kota gitu ya. Nah, tinggal dikonekin sama Bluetooth handphone kalian, udah play dah YouTube di situ. YouTube di situ atau Spotify di situ bisa semua. Murah itu, paling yang bagus-bagus ya 150 sampai 200 ribu itu selesai itu sobat tuh. Oke. Om rasa segitu dulu review buat 520i ini. Mobil yang cukup mewah dan harganya menurut Om sih ini nggak bakal turun ya, karena sudah tidak produksi lagi dan peminatnya juga semakin banyak yang suka vintage. Apalagi ini termasuk last edition untuk seri E39. Jadi jangan khawatir kalau beli dan hunting tipe ini. Yang penting kalian dapat mobilnya yang sehat, yang bukan yang sempurna. Sekali lagi, kita tidak bisa mencari yang sempurna. Yang sehat, yang oke, layak untuk dipelihara. Kalian pakai 2-3 tahun, Om rasa
jelek-jeleknya jual seperti harga kalian beli, atau malah bisa nanti jual untung. Oke, sharing-sharing buat teman-teman yang ada pengalaman tipe ini, jual untung atau jual rugi. Om rasa segitu dulu sobat senang, tetap jaga kesehatan, salam hormat buat keluarga, dan Om ciao dulu, bye.